nikah, kemudian punya anak, tidak dihadiri orang tua, jangan ya Dik ya. Pasti akan dikait-kaitkan gitu loh, mau nggak mau. Hola netizen yang tercinta, Atta Halilintar dituding menyindir Fuji melalui konten yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya. Dalam konten Jangan Ya Dek Ya, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tapi tidak kunjung dikenalkan ke keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Sentilan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Thorik dan Fuji. Itulah yang membuat netizen yang budiman geram dan menuding Atta Halilintar menyindir Fuji. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan, Atta menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan konten Jangan Ya Dek Ya sedang trending. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa, itu hanya ngikutin tren yang ramai di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman. Ya begitulah tulis Atta dalam komentar di salah satu postingan yang mengunggah ulang kontennya. Atta Halilintar sampai meminta maaf 2 kali agar netizen yang berbakti tidak salah sangka. Selain meminta maaf, Atta segera menghapus konten tersebut. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah netizen yang budiman masih saja menegur Atta Halilintar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau emang nggak nyindir sih, harusnya postingannya nggak dihapus ya. Tapi kalau dihapus kan menjadi tanda tanya buat kita. Ini tren Jangan Ya Dek Ya ini malah jadi ajang sindir-sindiran banget. Tapi kan udah dibales ya sama kakaknya Fuji juga. Prediksi gua adalah netizen bakal ngehujat di komentarnya Atta tuh. Gua nggak tahu netizen tuh sebenarnya ada dendam apa sama keluarganya tuh. Pasti kalau ada masalah tuh kayak nyerangnya tuh kesana gitu. Terus ya Atta yang sekarang kan menurut gue lebih baik lah gitu. Tapi sabar. Cuman gue bingungnya adalah kalau emang itu nyindir, kenapa harus ke Fuji gitu? Bro, dia diem-diem aja loh. Aneh-aneh. Oh terus ya kalau udah dihujat kan mereka udah sering banget tuh ya. Prediksinya mereka tetap bakal klarifikasi lah, bakal minta maaf segala macam. Jadi nggak akan rame banget. Cuman akun-akun gosip bakal ramein. Itu yang bikin panas. Jadi buat kakaknya Fuji, thank you sih. Buat Fuji semangat ayo. Astagfirullahaladzim, apalagi ini guys. Setelah menyindir sana sini, sekarang malah meminta maaf kualifikasi sehingga nantinya diundang lagi di podcast atau di televisi. Segitu mudahnya ya menyenggol orang, terlepas dari sindiran tersebut untuk siapa. Namun hari ini kita tahu kan sindiran itu teruntuk Fuji. Iya, kau nggak nyenggol Fuji ya nggak makan. Hingga juga konten-kontennya jadi trending seperti ini. So about that, bagaimana dengan Anda di luar sana? Mata memandang, mata melihat, netizen melihat bahwasanya hal seperti ini perlu dipundingkan karena tidak layak diacungin jempol. Masa pulang dari umroh kelakuannya seperti ini? Hello, seorang Atta Halilintar seperti itukah pemikirannya terhadap seorang? Kalau ini cuman sekedar konten untuk meraup cuan gitu, sah-sah saja, tapi harus terdidik dan bijaklah ya dalam berkonten. Jangan asal nyebar sana nyebar sini, keluar sana keluar sini, hingga membuat publik semuanya antusias untuk menanyakan kenapa begitu, kenapa begini. Kok setelah pulang umroh kok munculnya lemas? Ya, untuk lebih baik lagi ya dibelahi dulu konten-kontennya lebih baik lagi dan tidak nyindir sana, tidak nyindir sini. Oke guys, Pak Haji, salam. Wow, Atta Halilintar nyindir Fuji. Oh my god, kok bisa ya? Oh iya, pacaran lama-lama tapi nggak dikenal orang tua, keluarga. Bener banget ya, itu yang dialami mungkin si Fuji saat berpacaran sama Thorik. Kita lihat karena beberapa video di sosial media banyak banget Fuji itu mengumbar kemesraan dengan Thorik. Ya kan lama, walaupun dia udah
berubah bermesraan di sosial media, setiap tidak ada kebersamaan selalu di upload. Tapi sayangnya nggak dikenalin keluarga. Bener kata si Atta, pacaran lama-lama tidak dikenalkan orang tua. Sedih ya mungkin, tapi menurut aku ya mungkin emang belum jodohnya kali ya. Tapi mungkin mungkin juga si Torik emang pas pacaran sama si Puji hanya buat dibikin konten, kan kita nggak tahu ya nggak sih yang benar yang mana. Hai Rek, lagi ngetren ngomong jangan ya Dek, ya jangan. Anakku juga sering sih ngomong-ngomong kayak gitu. Nah ini yang lagi rame. Jadi ceritanya itu Atta itu bikin konten tentang jangan ya Dek ya, tapi isi kontennya itu salah satunya begini: pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin keluarga, jangan ya Dek ya. Nah akhirnya kan dihubung-hubungkan kalau video itu menyindir Fuji gitu loh. Entah bener entah enggak ya, tapi kayaknya sih katanya itu komen di salah satu akun gosip bahwa dia bikin buat seru-seruan. Nah nggak tahu nih menurut netizen itu nyindir atau enggak, karena kalau dibilang nyindir nanti dunia itu nggak seluas, nggak hanya Fuji kayak gitu ya, termasuk aku juga kadang-kadang itu kena mental juga, dipikir memang aku itu fans brutalnya Fuji. Ya menurut aku sih ya enggak, yang ngefans brutal juga enggak gitu loh. Ya nggak salah juga netizen menghubung-hubungkan dengan Fuji, karena kan momennya itu pas gitu loh. Kan bisa juga bikin kontennya jangan ya Dek ya, itu mungkin dengan kata-kata yang lain kan juga bisa gitu loh. Nah aku rasa kan memang ya setiap hal, karena ini memang sedang rame pernikahan Torik dengan Alia, jadi selalu dihubung-hubungkan juga dengan Fuji. Ya mungkin sebenarnya nggak juga gitu loh, karena Fujinya juga udah move on, Torik juga udah move on, udah punya keluarga sendiri, udah menikah. Fuji juga mungkin sudah ada pacar, cuman belum dipublish aja. Jadi semuanya tuh sudah move on dengan kehidupan masing-masing. Nah mungkin juga nggak pasnya itu momennya bikin konten seperti itu dengan jangan ya Dek ya, itu seolah-olah itu untuk Fuji yang tidak dikenalkan ke keluarga besarnya Gen Halilintar gitu. Jadi akhirnya rame, termasuk Atta sendiri sama Aurel disindir, nikah sampai dengan punya anak, Gen Halilintar nggak datang, akhirnya dibilang nikah kemudian punya anak tidak dihadiri orang tua, jangan ya Dek ya, pasti akan dikait-kaitkan gitu loh, mau nggak mau. Bukan karena emangnya dunia ini seluas Fuji gitu ya, enggak. Aku lihat juga Fuji itu nggak gimana-gimana loh, biasa aja gitu loh. Ya mungkin fansnya juga yang bikin jadi rame. Jadi ini menurut aku sih mungkin Atta ya lebih bijak lagi kalau bikin konten, supaya juga nggak dirujak tuh sama netizen ya kan, dihubung-hubungkan lagi nanti itu udah haji kok berkata-katanya yang seperti itu, bikin konten seperti itu, akhirnya melebar kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sih mereka semua itu Fuji, Torik itu sudah move on dengan hidupnya masing-masing, udah punya kehidupan masing-masing gitu loh. Cuman memang sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka itu pasti akan jadi rame gitu loh. Yang Torik udah haji dari usia 2 bulan, yang pernikahannya Aurel sama Atta itu nggak dihadiri sama Gen Halilintar, keluarga besarnya. Ya nggak ada yang melarang sih untuk mengkait-kaitkan itu dengan kehidupan Fuji, kehidupan Torik, pasti itu akan dihubung-hubungkan gitu loh. Jadi itu sih kalau menurut aku ya mungkin bisa milih yang lain gitu kontennya, supaya nggak dikait-kaitkan gitu loh. Karena memang ini lagi panas-panasnya, lagi seru-serunya tentang pernikahan Torik dan Alia gitu, juga dengan kehidupan Fuji. Jadi pasti dikait-kaitkan gitu loh. Jadi kalau menurut netizen, apakah memang kontennya Atta Halilintar itu ditujukan untuk Fuji atau enggak sih? Komen ya.